Mukjizat doa Rosario di Hiroshima. Pada 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom pertama di kota Hiroshima, Jepang. Bom itu menewaskan kurang lebih 140.000 orang. Lebih dari 100.000 orang tewas seketika dan 40.000 lainnya meninggal dunia beberapa bulan kemudian akibat efek radiasi. Bom yang diberi kode Little Boy itu meratakan dan meluluhlantakkan gedung-gedung yang jaraknya bermil-mil dari pusat jatuhnya bom. Namun di tengah serangan yang mengerikan itu, ada sebuah keajaiban terjadi. 4 imam Jesuit selamat dari bom mematikan milik Amerika Serikat tersebut. Dan disinilah mukjizat doa Rosario itu terjadi. 4 imam asal Jerman ini bertugas di gereja Our Lady of the Assumption, Hiroshima. Letak paroki mereka hanya berjarak 8 blok dari pusat ledakan. Heranya, nyawa imam-imam Jesuit ini lolos dari serangan maut itu, sedangkan gedung lain yang jaraknya 3 kali lebih jauh dari titik pusat ledakan hancur berkeping-keping. Bangunan gereja tempat mereka bertugas pun tidak runtuh. Kerusakan hanya terjadi pada bagian jendela kaca patri. Dan gereja tersebut adalah salah satu dari sedikitnya bangunan yang saat itu berdiri di tengah kehancuran gedung-gedung lainnya. 4 imam yang nyawanya selamat dari peristiwa mengerikan itu diketahui namanya Pastor Hugo Lasalle SJ, Pastor Willem Kleinsorge SJ, Pastor Hubert Siever SJ, Pastor Hubert Chelsea SJ. 31 tahun setelah ledakan itu, saat menghadiri sebuah misa di Philadelphia pada tahun 1976, Pastor Hubert Siever, salah satu dari 4 imam Jesuit yang selamat, mengisahkan kembali dengan sangat jelas peristiwa ajaib yang ia rasakan. Tiba-tiba ada ledakan dahsyat memenuhi udara dengan satu sambaran petir. Sebuah kekuatan tak terlihat mengangkat saya dari kursi, melemparkan saya ke udara, mengguncang saya, menghantam saya, menggulingkan tubuh saya berputar-putar seperti daun di embusan angin musim gugur. Pasca sadar, dia mendapati dirinya tergeletak di tanah dan di sekelilingnya bangunan-bangunan dari berbagai sisi runtuh dan berserakan. Satu-satunya yang Pastor Siever rasakan adalah rasa sakit di bagian leher dan kepala. Menurut pengakuan imam Jesuit ini, ia hanya menderita luka akibat pecahan kaca. Selebihnya, tak ada cedera serius, masalah pendengaran atau penyakit lainnya. Bukan hanya Pastor Siever, 3 rekan lainnya juga lolos dari maut. Pastor Hubert Chelsea juga menulis dalam buku hariannya bahwa mereka menderita luka akibat pecahan kaca jendela tetapi tidak patah tulang. Pastor Willem Kleinsorge SJ juga tidak terluka parah. Namun ia mengalami radiasi dan dirawat di rumah sakit cukup lama. Meski begitu, imam ini kembali sembuh dan melayani orang-orang yang sedang dalam proses pemulihan pasca perang tersebut. Pastor Willem Kleinsorge SJ meninggal pada 19 November 1977 di Hiroshima, Nagatsuka saat usia 71 tahun. Sedikit berbeda dengan 3 Jesuit lainnya. Pastor Hugo Lasalle SJ mengalami luka yang cukup serius, tapi nyawanya selamat. Setelah berbaring beberapa waktu di rumah sakit, ia kembali pulih dan tetap melanjutkan panggilannya sebagai imam Jesuit. Ia adalah salah satu imam yang punya kontribusi besar dalam pembangunan gereja katedral Maria diangkat ke surga Hiroshima yang dibangun untuk mengenang bom yang mengenaskan itu. Kejadian ini memang cukup mengejutkan.
karena saat itu ratusan ribu orang tewas, mengalami cacat dan cedera berat akibat radiasi dari ledakan yang tercatat sebagai bom atom pertama di dunia itu. Dokter yang saat itu memeriksa mereka memberi peringatan bahwa efek radiasi ledakan baru akan terjadi beberapa bulan ke depan. Mereka akan mengalami cedera serius, penyakit, dan bahkan kematian. Tetapi diagnosa dokter itu tidak pernah terjadi. 4 Jesuit ini sehat dan kembali melanjutkan karya pelayanan mereka. Mereka bahkan menjalani pemeriksaan medis sebanyak 200 kali yang terus dilakukan bertahun-tahun berikutnya pasca ledakan. Ketika diminta untuk menjelaskan kejadian yang luar biasa ini, Pastor Siver hanya menjawab, "Kami percaya bahwa kami selamat karena kami menjalankan pesan Fatima, pesan yang disampaikan Bunda Maria saat menampakkan diri di Fatima. Kami berdoa rosario setiap hari di tempat tinggal kami." Pastor Hubert Siver meninggal dunia saat usia 67 tahun pada 27 Maret 1982. Ia meninggal 37 tahun setelah hari yang mematikan itu. Kisah 4 Jesuit ini menunjukkan bahwa mukjizat doa rosario itu benar-benar terjadi jika kita mendaraskannya dengan rutin dan penuh percaya. Ini juga sebagai bukti bahwa janji Bunda Maria untuk selalu menemani kita adalah janji yang tulus, bukan sebuah kepalsuan belaka.